Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif dalam Problem-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marlene Angelina Taniu dengan NIM 2201050032. Jadi dalam proposal saya ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kajian teori, dan juga metodologi. Bab 1 yaitu latar belakang. Jadi latar belakang saya memilih judul ini yaitu karena pembelajaran yang pasif dan berpusat pada guru. Jadi pembelajaran yang pasif ini saat ini sering terjadi di kalangan di sekolah di mana guru-guru hanya melakukan pembelajaran satu arah dan siswa seringkali tidak bertanya ataupun melakukan interaksi dengan guru. Dan juga selanjutnya ada juga tantangan yang dihadapi dalam pendidikan modern. Di dalam pendidikan modern ini, siswa dituntut untuk tidak hanya tahu menulis, membaca, dan juga menghitung, tapi juga siswa dituntut untuk berpikir kritis dan juga mencapai beberapa hal yang berkaitan dengan 6C. Selanjutnya, pentingnya kemampuan berpikir kritis, yaitu yang seperti tadi saya katakan bahwa dalam dunia modern ini beberapa aspek dalam pendidikan yang mendukung siswa untuk belajar yaitu berpikir kritis. Selanjutnya, adapun kebutuhan untuk inovasi dalam pembelajaran fisika. Jadi seperti kita tahu bahwa pembelajaran fisika itu membutuhkan sesuatu yang bisa membuat siswa untuk berpikir kritis, di mana itu akan membuat siswa untuk lebih memahami tentang materi yang ia pelajari. Selanjutnya, potensi penggunaan problem-based learning. Jadi problem-based learning ini ada beberapa kelebihan yang akan mendukung siswa untuk mengerti dan memahami materi yang sudah disampaikan. Dan juga ada juga penggunaan media pembelajaran interaktif. Jadi penggunaan media ini sebagai penunjang keberlangsungannya suatu pembelajaran, di mana siswa dapat lebih mengerti. Dengan adanya media pembelajaran ini, siswa mampu untuk memahami dan juga lebih mengerti apa yang akan ia pelajari. Oke, next, Mike. Ya, jadi dari proposal saya ini, rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang di atas, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif dalam problem-based learning terhadap kemampuan berpikir siswa dalam fisika. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh media pembelajaran interaktif, untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media dalam problem-based learning terhadap kemampuan siswa dalam fisika. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui penerapan media pembelajaran interaktif yang mendukung pendekatan PBL. Batasan penelitian dalam penelitian saya ini, berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka peneliti melakukan batasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu siswa SMA Negeri 1 SOE, penerapan problem-based learning, penggunaan media pembelajaran interaktif, dan kemampuan siswa. Adapun manfaat dalam proposal ini ya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk fakultas dan pendidikan, manfaat praktis yaitu bagi dosen, guru, siswa, pembaca, dan juga peneliti. Oke, next.
Ya, jadi bab 2 itu kajian teori. Jadi menurut teori penemuan discovery learning, diperkenalkan oleh Jerome Bruner, teori ini menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika menemukan informasi dan konsep secara rinci. Dan juga ada teori perkembangan sosial kognitif, yaitu yang diperkenalkan oleh Vygotsky, yaitu teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran kognitif dan diskusi serta kolaborasi antara siswa dalam PBL dapat memperkuat pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada teori yang dipaparkan oleh para ahli, yaitu teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Jadi media pembelajaran interaktif ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik. Media ini mendukung proses PBL dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, ya, jadi dalam proposal saya ini adapun kerangka berpikir yang saya buat, yang pertama, siswa SMA Negeri 1 SOE sebagai subjek penelitian. Setelah itu ada bahan pembelajaran yang akan digunakan, ya, yang masih konvensional. Tahap selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah pada siswa yang masih rendah. Jadi dari kemampuan pemecahan masalah siswa yang masih rendah ini, adapun beberapa faktor yang akan terjadi yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam memahami masalah dan merencanakan penyelesaiannya. Dan yang kedua, lemahnya siswa dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang baru. Dari beberapa faktor tersebut, saya memberikan solusi, yaitu perlunya media untuk menunjang pembelajaran dan diterapkan dalam model pembelajaran problem basic learning. Jadi, terhadap pengaruh yang signifikan dapat penggunaan media pembelajaran interaktif dengan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa dapat teratasi. Oke, next. Ya, bab 3 metodologi penelitian. Jadi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode yang dipakai untuk mengambil data adalah tes hasil belajar. Dan data hasil belajar siswa dikumpulkan melalui hasil pretest dan posttest. Waktu dan subjek penelitian yaitu di SMA Negeri 1 SOE, subjek penelitiannya itu siswa-siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 SOE dengan jumlah 25 siswa. Prosedur penelitian yaitu yang pertama persiapan, pengembangan instrumen, pelaksanaan pretest, implementasi model problem basic learning, pelaksanaan posttest, dan juga analisis data. Dan desain penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitiannya berupa penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian itu desain eksperimen dengan one group pretest posttest design. Next, Mike. Ya, ini adalah kerangka atau skema alur penelitian dari metodologi penelitian, di mana adanya kondisi awal akan saya bagi dalam dua kelas, yaitu kelas A dan juga kelas B, di mana awalnya saya akan memberikan pretest, di mana kelas A akan diberikan materi konvensional dan juga kelas B akan diberikan tindakan menggunakan PBL dan juga media. Setelah itu, kedua kelas ini akan berlangsungnya pembelajaran yang berbeda pada masing-masing kelas, dan juga akhirnya saya akan melihat hasil penelitian saya melalui posttest yang akan saya ambil di akhir pelajaran, yang akan dapat membedakan bagaimana perbedaan di kelas yang pertama dan juga kelas yang kedua. Oke, next, Mike. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya.
Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan mengenai proposal saya. Saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya kepada teman Rina, apa alasan utama Anda memilih pendekatan kemajuan based learning sebagai fokus penelitian? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Di sini saya akan menjawab. Jadi, PBL saya pilih karena pendekatan ini berpusat pada siswa dan terbukti bahwa efektivitas dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Adapun beberapa penelitian yang sudah menunjukkan bahwa PBL dapat membantu siswa dan efektif dalam meningkatkan pembelajaran itu sudah ada dan sudah terbukti. Jadi dalam konteks penelitian ini, PBL relevan untuk menguji bagaimana siswa memahami konsep melalui situasi nyata yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, Baik, silakan Marina Nolio. baik di sini saya akan bertanya kepada teman Rina, bagaimana relevansi media pembelajaran interaktif dengan kebutuhan pembelajaran di era digital saat ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, media pembelajaran interaktif ini sangat relevan. Menurut penelitian sebelumnya bahwa media pembelajaran ini terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, di mana media pembelajaran dapat memberikan fitur-fitur baru dan juga dapat memberikan di dalam media ini memanfaatkan teknologi yang akrab dengan siswa saat ini, seperti animasi, video interaktif, dan juga simulasi, yang dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan menarik, di mana siswa tidak hanya melihat guru mengajar, tetapi juga ada video-video yang membantu siswa untuk memahami pelajaran tersebut. Oke teman-teman, sekian jawaban dari saya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Pas. Oke, terima kasih. Karena semua sudah mengerti, maka demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman.